Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seperti biasa, setelah Isya sesi tanya jawab dan Anda boleh bertanya apa saja, tapi dianjurkan agar berkisar di masalah yang sedang kita bahas. Tanya pertama, saya menginginkan beasiswa ke luar negeri. Apa ibadah yang dapat saya lakukan selain tahajud dan istikharah? Apakah sholat hajat itu ada? Setahu saya tidak ada sholat hajat, dan hadisnya lemah, tidak dipakai oleh para ulama. Jadi yang ada adalah sholat istikharah, dan istikharah itu sebenarnya sudah sama ya, meminta petunjuk agar hajat kita itu diberikan atau ditunjukkan yang terbaik oleh Allah. A atau B, berangkat atau tidak, menikah atau tidak, ya, dan seterusnya. Jadi selain ini ya Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda berdoa. Cuman yang saya ingin titik beratkan masalah keluar negerinya. Coba ya, ini saya bermusyawarah ya, memberikan jalan ide-ide gitu ya. Kalau misalnya Anda tidak keluar negeri itu, kira-kira apa yang kurang dari Anda? Misal ya, ini cuman pemikiran saja. Apalagi kalau yang Anda akan datangi negeri kafir. Anda harus merenungi baik-baik penanya ini, hadis Nabi SAW, Ana bari'un mimman asya baina adhuril musyrikin. Saya berlepas tangan dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang musyrik. Kata para ulama hadis, ini orang muslim yang tidak ada hajat darurat, sengaja pergi tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, orang-orang kafir. Makanya dianjurkan untuk tidak dilakukan. Pertama, terganggu dari sisi sholat. Kedua, dari sisi makanan. Ketiga, tradisi. Keempat, cuaca. Banyak sekali. Dan umumnya ini ya, tidak khusus penanya ini, umumnya teman-teman kita muslimin ini mau keluar negeri, apalagi ke negara-negara non muslim, hanya karena gengsi. Hanya karena di Australia, di Amerika turun salju. Emang ada apa dengan salju Bapak Ibu sekalian? Kalau butuh salju, ambil es batu, blender jadi es. Tahukah Anda kalau salju sedang turun, mobil nggak bisa jalan? Susah, harus pakai baju tebal. Saya bukan melarang tinggal di luar negeri ya, boleh. Karena materi kita ini didengar oleh seluruh dunia. Ada teman-teman kita muslimin dari Indonesia yang kemarin hubungi saya dari Perancis, ada yang hubungin saya dari Jerman, ada yang sampai undang saya dari Australia gara-gara dengar ceramah yang kita sedang sampaikan dan diangkat di YouTube atau di-upload di web saya sehingga mereka tahu itu. Saya bukan melarang mereka tinggal, bukan, tapi saya memberikan ide. Kalau tidak ada sesuatu yang darurat, maka tinggallah di negara Islam. Kan itu. Jauh lebih baik. Sisi makanan, kata para ulama, siapapun yang Allah mudahkan lahir di sebuah tempat, kayak kita ini semua lahir di Indonesia, karena Islam tidak melihat ini turunan Arab, ini turunan bule, ini turunan Afrika, ini turunan Melayu. Nggak ada dalam Islam ini negara saya Muslim, dimanapun buminya Allah saya hidup. Siapapun yang lahir dari anak Adam di satu lokasi, maka Allah memang sudah pilihkan itulah yang terbaik buat dia. Mesti difahamin nih makanannya. Emang kita orang Indonesia nih yang cocok tempe, sayur asem, gado-gado, emang gitu. Emang sudah itu makanan kita yang cocok buat kita. Bolehlah sekali-kali makan keju nggak masalah, gitu kan? Tapi kalau kita mau paksakan diri seperti teman-teman kita orang bule makanannya, tiap hari makanannya burger, hotdog dan yang lainnya, itu susah nantinya. Emang bukan begitu. Adat, tradisi. Emang kita biasa di Indonesia saling santun, tetangga sama-sama baik, gitu kan? Pamit kalau mau jalan. Sampai saya waktu di Saudi itu sempat teman-teman saya yang di Madinah bilang sama saya, ini orang Indonesia luar biasa akhlaknya ya. Saya tanya kenapa? Dia bilang kalau disuruh antri, antri semua. Dia tidak tahu di Indonesia ini kadang-kadang keras kepala kalau di sini kan. Karena orang kita ini kan kalau antri-antri, dia ngoceh, tapi ngoceh di dirinya sendiri gitu kan. Kalau orang Arab kan sampaikan, kenapa kau suruh saya antri misalnya? Ini enggak, kan orang kita disuruh antri ya antri gitu kan. Tenang-tenang saya, tapi memang dia ngerutu tapi tidak kelihatan gitu kan.
Terus dia bilang, masa dari masjid kalau mau lewat tunduk di depannya orang, kita kan pamit. Bayangin tuh kadang-kadang orang kita dari Indonesia ini kalau dari kampung-kampung di Masjid Nabawi, dari masjid, dari pintu ke pintu sana kan jauh sekali jaraknya. Itu dia tunduk dari situ sampai ke sana. Jadi orang-orang sana bilang, ini baik sekali orang Indonesia ini, hormat betul sama orang gitu kan. Ya memang itu tradisi kita, kalau tradisi itu tidak bertolak belakang dengan Islam tidak ada masalah gitu kan. Memang sudah seperti itu. Kita memang peduli dengan tetangga. Orang-orang kalau tinggal di negara-negara barat, itu memang teman tetangganya memang nggak tahu menahu sendiri-sendiri, gitu kan? Makanan, tradisi, pakaian, cuaca, banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya. Dan yang paling penting masalah ibadahnya nih. Di Indonesia ini kalau Jumat, gitu kan? Jam 12.10 azan, jam 12 kita keluar masih dapat Jumat nggak? Masih dapat, minimal dapat pahala telur. Sudah tahu ya? Siapa yang datang di awal waktu sama dengan sedekah dengan unta, yang waktu kedua seperti sapi, waktu ketiga seperti kambing, waktu keempat seperti ayam. Sebelum khatib naik di atas mimbar, yang datang dapat pahala telur. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar, kata Nabi SAW, malaikat tutup bukunya, pahalanya sudah nggak ada lagi. Gitu kan? Dapat pahala sholat Jumat, tapi pahala sedekah seperti tadi itu tidak ada lagi. Di Indonesia itu kita keluar jam 12 siang masih dapat tuh. 10 menit masih bisa, sebelah rumah. Macet, sering saya tekankan jemaah-jemaah saya. Ya. Macet, baik. Kalau macet gimana Ustaz? Sholat saya. Di Indonesia ini alhamdulillah kelebihannya gang demi gang ada musola, ada masjid. Tinggal mampir, sholat dulu baru jalan. Gitu kan? Kalau di negara-negara sana ada beberapa yang saya sudah datangin, susah cari masjid. Jauh, susah. Masjidnya pun kemarin saya di Australia itu nggak boleh ada suara azan keluar, nggak boleh. Jadi di dalam dikekang suaranya. Di Indonesia masya Allah mik sama mik berantem, gitu kan. Sana azan, sini azan, sana qomat. Luar biasa itu. Kita bisa lihat orang Islam di kiri kanan kita, makanan-makanan kita semua makanan-makanan yang insya Allah dijamin halal. Sekali lagi saya bukan menghardik teman-teman tinggal di luar negeri, tidak. Mungkin ada orang muslim lahir memang dasarnya di negara-negara muslim, memang dasarnya lahir di situ, memang dia besar di situ, atau memang ada kebetulan orang muslim bertugas negara, atau memang mungkin dia pernah pergi belajar kemudian dia Allah bukain rezeki di sana kemudian dia tinggal, ya itu haknya dialah. Tapi jangan ini diumumkan, jangan ini semua muslim digituin, nggak bisa. Jadi coba anda coba muhasabah, introspeksi diri dulu. Kalau memang negara yang anda mau pergi ini tidak mengganggu akidah anda, silahkan, nggak ada masalah. Darurat nuntut ilmu. Tapi kalau di Indonesia ada, nggak ada masalah. Itu kan cuman karena dikatakan oh kalau di sana keren, ijazahnya dari sana apa segala. Itu kan cuman persepsi saja. Emang ijazah mau diapain? Ijazah saya ya semenjak saya tamat dari Madinah, kemudian saya lanjutin pasca sarjana, sekarang di lemari ditaruh. Selesai, oh iya dulu saya punya ijazah ini, udah selesai. Nanti darurat perlu difotokopi sekali-sekali, simpan ditarik. Itu yang orang banggain tuh, apa yang mau dibanggain? Selembar kertas, gitu kan? Gak ada sesuatu yang istimewa. Apakah orang kalau tidak punya ijazah, kemudian tidak ada rezekinya? Saya ingin tanya coba, jemaah sekalian, tetap ada rezekinya ya. Salah kalau ada orang mematok rezeki itu datang dengan ijazah, keliru itu. Karena dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baru berapa ratus tahun yang lalu saja ini ceritanya, itu baru ada istilah ijazah. Sebelumnya nggak ada. Orang belajar melantai, belajar dari temannya, dari orang tuanya, nggak ada ijazah khusus gitu. Mereka hidup tuh miliaran orang, makan, minum, tidur, menikah, punya keturunan, bahagia, sakit, sehat. Memang begitu sunnatullah. Jangan kurung diri anda di bingkai yang anda buat sendiri. Saya kalau tidak tamat jadi sarjana saya nggak bisa makan. Siapa yang bilang? Itu dia sendiri. Kenapa anda waktu di rahim ibu anda tidak pernah berpikir begitu? Waktu kita masih kecil di rahim ibu cuma tahu ambil saripatinya ibu kita. Ibu kita setengah mati ngunyah, kita tinggal ngambil aja. Waktu kita kecil nangis-nangis, ayah ibu beliin saya permen, kita nggak mau tahu dari mana uangnya. Kenapa? Sekarang sudah besar ketakutan. Kan gitu, harus berpikir yang normal. Kata Nabi SAW, al-arzaku maksuma, rezeki sudah dibagi. Memang benar, boleh menambah rezeki, bukan tidak boleh. Boleh mencari prestasi dunia, silahkan, tidak ada masalah.
Tapi jangan prestasi itu mengurung kita di sebuah bingkai hidup yang kita buat sendiri. Kesannya kita nggak bisa lagi dapat pendapatan, nggak bisa lagi hidup, nggak bisa lagi begini kalau nggak punya ijazah. Dengar nggak kemarin informasi waktu pembagian zakat di Jawa Timur, salah satu pengusaha beras atau apa itu muslim, nggak ada ijazahnya itu, bisa bagi zakat berapa miliar tuh zakatnya dia. Orang yang mungkin S3 di Jakarta belum tentu punya harta seperti dia. Ada tuh fakta lapangan, gitu kan. Sekali lagi saya bukan meredam Anda untuk mengejar prestasi, silahkan Islam boleh. Itu kan S2, S3 silahkan jadi profesor, kalau ada S4 kejar, gitu kan. Anda boleh silahkan, gitu kan. Sudah punya istri satu mau dua boleh, nggak ada masalah. Hilang ngantuknya di bawah bapak kalau ngomong gini. Sudah dua boleh tiga, tiga boleh empat, jangan lebih empat. Empat jadi lebih dari empat jadi kafir nanti. Sampai empat masih mukmin. Punya anak satu mau punya dua, mau punya tiga silahkan. Punya usaha satu mau kembangin lagi silahkan. Tapi semua itu ya sifatnya memang yang dalam koridor hukum syar'i yang tidak melanggar. Jadi silakan Anda boleh berdoa kepada Allah SWT, istikharakan, minta petunjuk sama Allah. Kalau hati Anda tenang silahkan. Ya, tapi kalau untuk tinggal ini perlu jadi bahan pertimbangan. Apakah mengacung telunjuk saat syahadat di duduk tahiyat itu tidak ada dalilnya? Ada dalilnya, hadis sahih. Mengacungkan jari telunjuk itu ada dalilnya, hadis sahih. Di mana Nabi SAW kata para sahabat mengangkat telunjuk beliau SAW pada saat tahiyat, gitu kan. Cuma khilaf di antara ulama apakah diangkat pada saat tasyahudnya, pada saat asyhadu an la ilaha illallah atau dari awal. Ini khilaf di antara ulama, gitu kan. Karena memang tidak ada hadis secara khusus menyebutkan bahwasanya Nabi SAW angkat pada saat syahadat. Ya. Dan Nabi SAW mengangkat jari pada saat tasyahud, pada saat tahiyat, gitu kan, pada saat tahiyat. Maka Syafi'iyah mengatakan pada saat asyhadu an la ilaha illallah mengangkat jari. Tapi kalau Syekh Albani sekarang sesuai dengan mazhab Hanabila mengatakan bahwasanya dari awal mengangkatnya, dari awal mengangkat jari. Tapi dalilnya semua jelas. Ya, Anda boleh menanya kembali kepada buku sifat sholat Nabi ditulis oleh Syekh Albani dan dalilnya panjang lebar situ. Pendapat-pendapat ulama disebutkan. Alhamdulillah bukunya juga murah. Mungkin di bawah 40.000 harganya. Apakah ada anjuran berwudu setelah makan makanan yang tersentuh api? Tidak ada anjuran sama sekali. Boleh saja. Yang disuruh wudu lagi itu kalau seandainya orang makan daging unta. Itu memang ada hadisnya khusus hewan ini. Apa hukum mentahzir seseorang yang ilmunya lebih tinggi dari kita? Apa tahzir termasuk mengumbar aib? Ya. Tahzir ini perlu saya jelaskan dulu. Tahzir itu artinya hadara, berhati-hati. Tahzir berarti menyampaikan kehati-hatian kepada orang lain tentang orang yang lain, gitu kan? Misal ada orang berbuat ya perbuatan melanggar agama, maka kita mentahzirnya, mengingatkan dia supaya dia berhati-hati. Salah itu saudaraku, gitu kan? Tidak boleh. Begitu tahzir namanya. Atau kalau ada orang akan menyebarkan satu perbuatan buruk, seperti saya kasih contoh, misal dia mau merampok, dia mau membunuh, lalu kita tahzir, ingatkan dia, dan kita ingatkan juga muslimin atau aparat keamanan agar jangan sampai kena bahayanya dia, itu juga tidak ada masalah, kan gitu. Walaupun dia orang berilmu, bukan berarti orang lebih pintar ilmunya kemudian kita tidak bisa ingatkan, boleh diingatkan, tapi ada adab-adabnya ya, ada adab-adabnya. Itu bukan menyebarkan aib, asal memang tahzirnya disampaikan kepada si pelaku dulu. Kalau si pelaku ini sudah diingatkan nggak mau dengar dan ternyata dia bisa membahayakan muslim yang lain, maka muslim yang kita kenalin diingatkan, gitu kan. Misal ada seseorang akan bisnis, si A mengajak si B bisnis, kemudian si B nggak kenal si A, dia tanya kepada saya, itu si A gimana sih diajak saya bisnis, lalu saya tahu si A ini siapa, mungkin suka menipu, suka utang nggak bayar, lalu saya bilang setahu saya dia utang nggak bayar, dia bisnis nggak sukses gitu, pernah. Ya, itu terserah kamu setelah itu. Nah itu tidak ada masalah, itu termasuk dalam bab tahzir sebenarnya ya, menyampaikan kehati-hatian, itu masih boleh-boleh saja, tapi ada adabnya ya. Nah yang banyak di Indonesia ini tahzir bukan pada tempatnya, cara mentahzirnya itu ustadz itu salah, si fulan itu salah, si fulan itu apalagi kalau sampai kafir, wah ini bahaya nih kan gitu. Nggak boleh itu, nggak boleh. Datang kepada dia, sampaikan empat mata dengan dia, gitu kan. Ini sudah sering ditanya apa hubungan Ustadz dengan Ustadz Syafiq Basalamah, ya sama-sama Muslim. Ya.
Dan kebetulan sama-sama bahasa lamanya gitu kan. Memang saya sampai sekarang belum tahu apakah ada hubungan kerabat atau tidak. Ya, tapi insya Allah sama-sama muslim dan cukuplah itu ya jawabannya. Adakah doa khusus dari seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal agar amal mereka terus berjalan? Apakah mengirim ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah, Yasin dan lain memiliki dalil yang sahih? Jadi mendoakan, umumnya adalah mendoakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali dari 3 sumber, gitu kan? Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi mendoakan. Nah ini doa adalah sesuatu yang paling baik, paling positif. Dan Nabi SAW juga mengatakan, ya siapa yang mendoakan saudaranya muslim, maka dia akan mendapatkan untuk setiap muslimnya 1 buah pahala. Makanya sering saya bahasakan Bapak Ibu sekalian, usahakan setiap hari panen pahala miliaran hanya dengan doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i amwat innaka samiu qadir hajat. Itu dianjurkan untuk disampaikan agar dapat pahala. Kalau jumlah umat Islam 3 miliar, 3 miliar pahala. Doain mereka, ya doain orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh bersedekah buat mereka, ya orang tua kita. Misalnya ada masjid lagi dibangun, kita titipkan uang di situ, niatkan untuk orang tua. Tidak usah sebutin dengan lisan, niatkan dalam hati, Allah sudah tahu. Sedekah jariyah. Atau kalau dia punya ilmu yang pernah dia sampaikan, adab, akhlak, tata kerama, mungkin akhwat kita di belakang sana diajar ibunya buat menu masakan, lalu dia masak, lalu dia sebarin menu ibunya itu diajarin ke teman-temannya. Ilmu yang bermanfaat itu juga akan menjadi jariyah buat dia. Kemudian boleh juga haji dan umroh. Boleh juga haji dan umroh sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, orang tua saya, ayah ibu saya sudah tidak bisa lagi perjalanan, udah tua, ada yang riwayatnya mengatakan sudah meninggal. Bolehkah saya berhaji dan umroh untuknya? Kata Nabi SAW, boleh, gitu kan, dibolehkan. Tapi kalau mengirim Al-Fatihah, Yasin ini belum pernah ada dalilnya, belum pernah ada dalil. Jadi tidak pernah ada dalil yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan Al-Fatihah untuk ahli Badr, Al-Fatihah untuk ahli Uhud, gitu kan, Al-Fatihah untuk Hamzah, itu nggak pernah ada. Maka sebaiknya kita tidak melakukannya. Jadi bukan karena kasus membaca Al-Qur'annya ya, kasusnya Nabi SAW tidak pernah contohkan. Maka kita cukup jalankan apa yang beliau contohkan, karena beliau diutus untuk menjadi suri tauladan untuk semua orang mati. Beliau cuma doakan tadi sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat serta haji dan umroh. Selain ini belum ditemukan ada dalil yang membolehkan. Itu kan apalagi memilih surah-surah tertentu. Karena memang belum pernah Nabi SAW melakukan. Berarti kita tidak lebih baik daripada Nabi SAW. Dengan banyaknya kuburan yang terdapat di sekitar masjid di Indonesia, bagaimana hukum sholat di sana? Kalau kuburan itu di dalam fisik masjid, ini tembok masjid yang dipakai sholat 5 waktu, di dalamnya nggak boleh sholat di situ. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, la taj'alu kuburakum masajid. Nggak boleh kalian jadikan kuburan kalian sebagai masjid. Artinya masjid yang ada kuburannya, kuburan yang ada masjidnya, semuanya dianjurkan tidak disolati, gitu kan? Atau kita menjadikan kuburan seperti masjid, dipakai untuk ibadah-ibadah. Ya, yang Nabi SAW tidak contohkan. Nabi kalau ziarah kubur hanya memberikan salam dan mendoakan, titik, nggak ada yang lain. Tidak ada siram tanaman, air, tidak ada bawa bunga, nggak ada membaca Al-Quran. Memang tidak ada dari Nabi SAW. Maka wahai muslimin, ikutlah kiai dan guru kita Muhammad SAW. Kenapa harus nambah-nambah gitu? Ya, jangan merasa kurang, itu sudah cukup. Ya, kan? Lakukan apa yang Nabi SAW lakukan. Apakah ada batasan di belakang, di samping, di depan atau di halaman? Sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana dengan syubhat yang mereka samakan dengan Masjid Nabawi? Beda. Masjid Nabawi itu asalnya kuburannya Nabi bukan dalam masjid, di luar memang, rumah dan masjid. Cuma dengan perluasan wilayah dan Madinah sangat terbatas, ya, maka masuklah dalam perluasan masjid, gitu kan? Masuk. Dan memang ulama sepakat mengatakan kalau masjid itu dasarnya dibangun untuk kuburan, mutlak masjidnya harus dibongkar. Sekali lagi ya, kuburan dibangun khusus, masjid dibangun khusus untuk kuburan, seperti kuburannya Khomeini itu di Iran. Kuburan, terus masjidnya dibangun karena kuburan itu. Nah ini mutlak nggak boleh, masjidnya harus dibongkar karena dasarnya niatnya bukan karena Allah tapi karena kuburan. Nah kalau seandainya masjid dibangun duluan lalu kuburan didatangkan, kuburannya yang dibongkar, gitu kan? Kuburannya yang dipindahin, seperti itulah gambarannya. Cuma kejadian yang terjadi di kuburan Nabi SAW agak berbeda, gitu kan? Pernah waktu kuburan atau rumah Nabi SAW ingin ditaruh di luar masjid, maka terdapat kesempitan lokasi di situ karena memang
kuburan Nabi SAW dalam rumah Aisyah dengan masjid beliau bersebelahan, dan di sebelahnya rumah juga itu tidak jauh dari situ ada kuburan Baqi, ada kuburan para sahabat. Maka tidak bisa rumah Nabi SAW digeser, akan dibongkar. Kalaupun dibiarkan di situ, maka dia akan dempet. Karena begini, di zaman Nabi SAW itu ini rumah Nabi, ini masjid. Yang mana akan digeser nih? Masjidkah yang digeser atau kuburan rumah Nabi SAW digeser? Kalau mau digeser ke sebelah sini ada Baqi, ada kuburan para sahabat. Ini digeser ke sini, ini kuburan, ini masjidnya Nabi asal di sini. Yang dikenal dengan Raudhah itu pas sebelahnya kuburannya Nabi, gitu kan? Tapi bukan di dalam kuburan ya. Maka memang posisinya berbeda nih kuburan Nabi, masjid Nabi SAW. Karena beliau waktu keluar dari rumahnya, kalau mau sholat itu beliau cuma buka pintu langsung masuk masjid, langsung masuk Raudhah. Yang sekarang dikasih karpet hijau itu memang bersebelahan begini. Kalau ini dipindahin, ya, supaya rumahnya Nabi jadi luas, supaya orang bisa ziarah kubur misalnya, maka berarti pindah dari lokasi asal yang Nabi SAW bangun masjidnya. Kalau kuburannya Nabi dibongkar, ini nggak ada dalil memindahkan kuburannya Nabi, ini bukan kuburan manusia biasa, dan dasarnya di luar masjid, gitu kan? Nah, jadi dia pada saat perluasan masjid masuklah di dalam, dan ini juga untuk mengantisipasi agar jangan sampai nanti kuburan Nabi disembah-sembah. Kalau dalam masjid sekarang kan bisa diawasin, ada tugas. Kalau di luar kan agak sulit, gitu. Seperti itu. Jadi berbeda, tidak bisa disamakan dengan kuburan Nabi. Ini kuburannya siapa yang Anda mau samakan dengan kuburan Nabi? Tidak mungkin sama kan, nggak, mustahil gitu. Itu pemahamannya ya. Jadi ini seorang Nabi berbeda, dan nanti akan terjadi fitnah yang lebih besar. Gitu. Kalau seseorang mempunyai utang pada kita, tapi dia tidak mau membayarnya pada kita, walaupun dia sudah mampu untuk membayarnya, apa sebaiknya kita lakukan? Tagih. Kalau dia tidak mau, sudah serahkan kepada Allah. Tapi dia sendiri itu mendapatkan dosa yang besar. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, matlul ghani zulm. Nanti akan ada bahasan tuh. Dosa besar setelahnya nanti, itu akan ada orang yang mampu tapi sengaja tidak mau bayar utangnya, maka itu termasuk kezaliman, dosa besar. Allah SWT akan hukum dia, dan Allah akan punya cara mengembalikan uang Anda nantinya. Dan Anda boleh menagih ya, boleh menagih. Yang penting tidak melakukan hal-hal yang melanggar agama. Bolehkah kita menasihatin teman-teman yang lain untuk tidak mau kasih utang sama dia dengan alasan kita katakan sama orang bahwasanya dia orangnya zalim dan tidak mau? Kalau Anda ditanya oleh orang memang, ya silahkan. Tapi kalau Anda sebarkan sendiri, buat iklan, ya, buat di Facebook, si fulan tidak bayar utang saya, itu nggak boleh. Nyebarin aib itu yang kita bahas tadi, nggak usah lah. Yani gitu. Seorang muslim itu kalau hilang darinya sesuatu, ikhwas sekalian, uang jatuh, HP hilang, apa sajalah, ya, maka kita bermuhasabah. Caranya begini kata ulama, mungkin HP itu ada uang haramnya, mungkin dompet itu ada uang haramnya. Ya mudah-mudahan ya Allah gantikanlah yang halal. Karena kadang-kadang kata ulama, kalau Allah mau seorang hamba yang patuh kepadanya, itu kan selamat dari harta yang haram untuk dia makan, Allah sengaja hilangkan dengan caranya. Kita baru terima duit, ternyata uang haram, dompetnya semua jatuh, dicuri orang, tergeletak, ya sudahlah. Mungkin ada uang haramnya, selesai, terima takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, tidak ada seorang hambaku pun yang aku uji dengan sebuah cobaan lalu dia bersyukur, dia malah mengatakan Alhamdulillah. Lagi ada cobaan datang, dia bersyukur, kecuali ya aku akan ampuni dosa-dosanya, ya, atau kama qala Nabi SAW. Mohon penjelasan mengenai murabahah dan musyarakah dalam proses pinjam meminjam. Kalau setahu saya ya, sebatas ilmu saya, tidak ada namanya murabahah dalam pinjam meminjam, kecuali pinjamnya ini ya itu sifatnya memang investasi, dan ini tidak dinamakan pinjam sebenarnya ya. Murabahah itu diambil dari kata-kata ribah yang berarti untung, dan tidak boleh dalam Islam utang piutang diambil keuntungan darinya, tidak boleh. Ya, bukan utang namanya, yang boleh investasi. Anda ajak orang, nih saya mau buka usaha ini, saya nggak punya modal, mau ikut nggak? Nanti saya kasih saham sekian persen, boleh. Tapi kalau kita utangkan orang 10.000 atau 1 juta, kemudian kita katakan kamu harus kembalikan 10%-nya, atau kamu harus kembalikan 1.100.000, itu tidak boleh, riba, nggak boleh. Jadi utang piutang setahu saya ya, sebatas ketahuan saya itu tidak ada murabahah dalam utang piutang. Dan musyarakah sama juga, musyarakah itu partisipasi, bisnis partner. Setahu saya ini tidak dikenal dengan utang piutang, tapi memang bisnis. Anda ajak teman Anda untuk bisnis, baru namanya musyarakah. Musyarakah itu satu sama yang lain saling partisipasi. Ada dalam ilmu fikih kita namanya musyarakah mal bil badan. Harta, yang satu punya harta, yang satu punya tenaga.
boleh, gitu kan? Saling bantu membantu. Ini punya tenaga, ini punya skill, yang ini punya uang, disatuin itu nggak ada masalah, tinggal sepakat persentase tertentu. Bila kita meminjam uang di bank syariah dengan jaminan deposit yang ada, namun di awal akad pinjam meminjam dinyatakan secara jelas nominal cicilan tiap bulannya dengan jumlah yang tetap, dan kita sebagai peminjam tidak keberatan dengan nominal cicilan tersebut. Namun jika dikalkulasikan secara keseluruhan cicilan tersebut jika dibayarkan hingga selesai ada kelebihan dari jumlah uang yang dipinjamkan, apakah hal tersebut diperbolehkan? Terkait hal tersebut dirasakan tidak memberatkan si peminjam. Jadi di sini bukan masalah Anda setuju atau tidak setuju, tapi masalahnya haram atau tidak, gitu kan? Saya pinjam uang dari seseorang 1 juta, orang itu kasih syarat kembalikan 1.100.000 ya. Saya bilang iya nggak apa-apa deh. Apakah halal? Tidak halal, karena dasarnya itu haram dalam agama. Walaupun Anda ridho, karena kasus hutang piutang tidak boleh berbunga, nggak boleh. Kalau yang Anda maksudkan adalah ini kita masuk ke satu perbankan syariah, kemudian memang dia meminjamkan modal, memasukkan modal seperti orang yang musyarakat tadi. Saya tetap mengatakan saya tidak setuju dengan kata-kata meminjamkan nih, tapi yang setuju adalah memang dia invest, bank syariah investasi di usaha Anda. Dia minta misalnya siupnya, TDP-nya, segala surat-surat perusahaan, kemudian laporan keuangan kita kasih. Berarti kan dia mau invest, nanti dia invest sekian, gitu kan? Maka akan disepakati keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Nah itu yang boleh dalam Islam. Tapi kalau di sini perbankan syariahnya tidak mau tahu, misalnya Anda bisnis apa, untung atau rugi, pokoknya harus kembali modal yang dia pinjamkan, ini sama saja riba, gitu kan? Jadi tidak usah. Ada seorang non-muslim, dia tidak percaya dengan agama apapun, tapi dia lebih percaya kata-kata ayahnya yang berkelakuan baik, tapi dia mengerti apa itu dosa dan tidak pernah melakukan jahat. Dan dia bertanya kepada orang Islam, apa di masjid ada Tuhan? Bagaimana pendapat Ustadz tentang di atas? Tentu dari mana dia bisa tahu ini baik atau tidak? Dari ayahnya kah? Tanya ayahnya. Ayahnya tahu ini baik dan buruk dari mana? Pasti tetap ujung-ujungnya itu akan lari kepada wahyu. Karena seseorang manusia, sosok siapapun tidak pernah bisa tahu ini baik atau buruk kecuali tuntunan wahyu. Kan gitu. Kita tahu dari mana nih? Oh ini makan babi itu tidak baik misalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada manusia, baik itu sensor di tubuhnya atau dengan ilmu pengetahuan. Misal Allah turunkan wahyu menyampaikan ini makanan haram ya, kita harus makan yang halal dan thayyib, baik dan berkualitas. Berarti ayam halal, tapi pada saat sudah rusak, sudah hilang thayyibnya, gak boleh lagi dimakan, gitu kan? Agama menuntun seperti itu. Nah, tidak mungkin orang, diikuti juga dengan sensor tubuhnya. Kita kalau lagi meriang, gitu kan? Allah berikan sensor, kita nggak mau kena air dingin. Dari mana itu? Itu dari Allah SWT pencipta, Allah kasih itu, Allah SWT yang kasih itu, gitu kan? Jadi kalau masalah dia tidak percaya Tuhan, kemudian dia bisa tahu kebaikan, itu dia tidak sadari kebaikan itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana semua ini? Dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan manusia, siapa yang menciptakan pohon-pohon? Tidak ada kecuali satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani pun, ya ini kan dikatakan tadi ada seorang non muslim, tidak disebutkan agamanya. Baik. Itu dia tidak beragama, ini tidak beragama, dia mengikuti kebaikan yang dilakukan ayahnya. Ayahnya pasti punya panduan, tidak mungkin tidak. Baik buruknya itu diikuti dari panduan wahyu. Kalau kita telusuri ujung-ujungnya pasti kembali kepada wahyu. Kalau ditanya apakah di masjid ada Tuhan, ya kita jawab, Tuhan itu bukan di masjid. Tuhan kita di atas langit. Allah SWT mengatakan, "Tsumma stawa 'alal arsy." Gitu kan? Di atas langitlah Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban sederhananya. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di langit, gitu kan? Kenapa Tuhan tidak kelihatan? Karena Tuhan terlalu besar. Allah SWT terlalu besar. Allah itu akbar, maha besar dan tidak akan kelihatan dengan panca indera manusia. Dan kami meyakini itu, namanya iman. Iman itu meyakini sesuatu yang tidak kelihatan dengan panca indera, gitu kan? Bukti-buktinya cukup banyak. Ya, banyak sekali bukti Allah SWT ada, gitu kan? Dari mana penciptaan? Dari mana adanya langit? Dari mana adanya bumi? Dan kata para ulama ringkasnya, di kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jazair punya petunjuk yang baik sekali secara dalil akal. Beliau mengatakan banyaknya manusia yang beriman tentang adanya Tuhan Allah, diutusnya 124.000 nabi,
adanya banyak dai-dai dan ulama yang mengingatkan manusia tentang wujudnya Allah, itu menandakan memang Allah itu ada. Dan dari 7,3 miliar manusia jumlahnya sekarang di seluruh dunia, itu 6,3 miliar semua orang beriman kepada Allah, Yahudi, Nasrani dan Muslim, gitu kan? Itu mereka orang-orang yang yakin ada Tuhan namanya Allah, cuman ada kemusyrikan, ada penolakan terhadap nabi-nabi yang datang setelah nabi mereka, gitu kan? Jadi cuman 1 miliar saja dari 7,3 miliar itu yang tidak beriman kepada Allah atau bergabung agama-agama lain, ya, orang Hindu, orang Buddha, ateis, gitu kan. Jadi sebenarnya secara akal pun lebih banyak memang orang yang beriman, dan tidak mungkin orang sebanyak itu semuanya dusta dan salah. Itu kalau mau secara akal, gitu kan. Dan kata para ulama, belum pernah ada yang mengaku sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Dan Allah sudah tekankan dalam kitab Al-Quran, ada Namrud, ada Fir'aun, raja-raja yang sudah menguasai dunia mengaku sebagai Tuhan, toh mati juga ujung-ujungnya. Dan Allah ceritakan kisah mereka, bagaimana pada saat mereka menolak, Allah utus kepada mereka rasul-rasul dan mereka mau membunuh rasul. Ya, Namrud mau ingin bunuh Ibrahim, Fir'aun ingin bunuh Musa, maka Allah bunuh, musnahkan mereka. Dan itu jelas sekali dalam kisah Al-Quran, gitu kan. Jadi seperti itu gambarannya. Ada seorang perempuan, dia sudah berkerudung, tetapi ke bawahnya masih memakai celana yang membentuk tubuhnya. Dia sudah diberi nasihat tapi katanya belum siap. Bagaimana menurut Ustaz, apakah dia tetap berdosa? Berdosa, gitu kan? Berdosa. Yang jadi masalah, dia masih belum meyakini bahwasanya agama ini tuntunan hidup. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah pagi-pagi duduk dari pagi subuh sampai terbit matahari, sampai waktu syuruk, cari pahala haji umroh, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah lalu duduk sampai terbit matahari berzikir kepada Allah, bermajlis ilmu atau membaca Al-Quran, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah terbit matahari, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna, gitu kan. Beliau tiap hari duduk begitu. Muridnya pernah datang mengatakan, wahai imam, kenapa anda duduk begini? Kata beliau, ini orang yang sudah punya iman dalam hati ini. Dia bilang, ini adalah sarapan saya, ini makanan saya. Bagaimana saya bisa hidup kalau tanpa makan? Jadi saudaraku, kita ini punya 2 hal di tubuh kita. Ada jasad, ya, ada tubuh kita ini, itu kan. Dan ada jasad dan ada jiwa, ada ruh. Dua-duanya butuh makanan. Kadang-kadang kita ini sibukkan diri memberikan makan jasad kita saja, tapi jiwanya nggak dikasih makan, kan itu. Jadi dia makan nasi, minum air, makan ayam, itu jasad. Anda hadir sekarang di majelis ilmu ini sebenarnya kita sedang makan nih, tapi untuk jiwa. Kalau dua-duanya kenyang itu bagus, gitu kan. Manusia banyak tidak balance, mereka cuma kasih makan jasadnya, jiwanya dilupakan. Makanya orang yang seperti ini yang masih belum menjalankan agama dan mengatakan belum siap dan seterusnya, bagaimana bisa dia mengatakan pada saat perutnya lapar, saya belum siap makan? Nggak bisa sebenarnya, gitu kan? Tidak ketemu secara akal. Mestinya dia siap untuk makan kalau pada saat lapar, sebagaimana dia siap juga menutup auratnya yang merupakan perintah Allah, ya, yang merupakan juga itu makanan dari jiwanya. Itu kan makanan jiwa, gitu kan. Dia akan lebih terjaga, apalagi kalau dia tahu hikmah-hikmah besar dari masalah hijab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika adna alla yu'zain. Tujuan utama hijabnya perempuan adalah supaya tidak diganggu oleh orang lain. Coba kalau ada perempuan lewat pakai jilbab besar, pakai cadar, senakal-nakalnya orang yang lewat sebelahnya mau ganggu apa kira-kira? Dia bingung, rambutnya orang ini bagaimana ya? Kalaupun saya paksa buka jilbabnya jangan sampai gundul kepalanya. Nggak berani dia. Paling jauh gangguannya apa? Assalamualaikum. Itu saja. Tapi coba kalau lewat pakai celana jeans ketat, baju kaosnya ketat, pastilah diganggu, gitu kan? Jadi tujuan hijab memang itu adalah supaya tidak diganggu. Kalau sudah diganggu sudah susah itu, gitu kan? Perempuan itu sekali saja ternoda kehormatannya, setetes sperma masuk ke kelaminnya, ke vaginanya, dan pas masa subur, udah cukup, ya, udah cukup setetes sperma itu melahirkan orang seperti ya si laki-laki itu. Kalau itu orang buruk, akhlaknya tidak baik, pezina lah, pemabuk lah dan seterusnya, maka pastikan keturunannya akan seperti dia. Makanya harus hati-hati kan. Kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum, hati-hati dengan peletakan benih-benih kalian. Laki-laki nggak boleh sembarangan letakkan di kemaluan perempuan, hanya karena fisik saja,
mau tidak faham agama, mau tidak tutup aurat, kafir, nggak apa-apa deh, karena saya suka fisiknya. Begitu Anda letakkan sperma Anda dan dia hamil, berarti dia akan menjadi ibu anak Anda sampai kapanpun. Walaupun dia kafir, walaupun dia jahat, walaupun dia buruk akhlaknya, gitu kan? Sama halnya sebaliknya muslimah. Sembarangan laki-laki dia jadikan sebagai pasangannya, status sperma masuk, hamil, maka laki-laki yang buruk tadi akan menjadi ayah anaknya sampai kapanpun, tetap akan dinisbatkan. Makanya hati-hati, nggak boleh sembarangan gitu ya. Jadi orang seperti ini mungkin karena belum paham. Semoga Allah berikan hidayah ya. Kalau perempuan pakai celana jeans ketat, apa bedanya dengan tidak pakai celana, jemaah sekalian? Sama saja, beda warna kan itu. Kalau pakai celana jeans biru, kalau tidak pakai, Allahu alam gitu kan. Tapi yang jelas kelihatan orang sudah tahu, oh ini pahanya begini, oh betisnya begini. Dan apa kata ulama? Kalau ada seorang wanita yang keluar dengan kelihatan auratnya lalu diperkosa oleh penjahat, maka yang penjahat tadi dapat dosa, yang perempuan juga sudah diperkosa dapat dosa. Yang begitu, karena dia penyebab. Sebaliknya kalau ada seorang wanita menutup auratnya dengan rapi lalu diperkosa oleh penjahat, dia berusaha menolong ini kalau terjadi, gitu kan? Maka yang memerkosa berdosa, yang diperkosa dapat pahala karena mempertahankan kehormatannya, bukan dia penyebabnya. Jadi pahamin masalah ini. Bila sudah sakit berbaring, sudah tidak bisa bangun dan ingin sholat, apakah tetap berwudu? Apa cukup dengan tayamum? Wudu, nanti orang di sekitarnya datangkan air, ya dikasih air gitu kan. Datangkan air, nanti diusapkan. Kalau biasanya di rumah sakit itu pakai waslap ya, pakai kain yang digosok, diusap, itu cukup. Kecuali kalau nggak bisa kena air itu baru. Kalau memang lukanya nggak bisa kena air, boleh tayamum. Bagaimana status pernikahan jika wanita dalam keadaan hamil dan nisbat anak tersebut jatuh kepada siapa? Tidak sah pernikahan wanita hamil. Nggak boleh jemaah sekalian. Walaupun dia nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, dari mana hukumnya? Nabi SAW mengharamkan pernikahan wanita hamil, nggak boleh sampai dia meletakkan hamilannya tadi. Dan anak itu tidak boleh nisbat kepada pemilik sperma, nggak bisa. Nisbatnya kepada nama lain dibuatin, misalnya Abdullah. Abdullah ini nggak ada orangnya, memang begitu dinisbatkan, begitu dalam Islam, gitu kan? Ini yang banyak orang Islam tidak fahamin sehingga mereka menganggap nggak apa-apa deh, ya, karena ini tidak dijelasin hukumnya. Maka di Indonesia contoh kasus banyak anak-anak muda kalau orang tuanya nggak setuju, zina dulu, hamil dulu di luar nikah, baru mereka nikah. Mereka nggak paham kalau nikahnya nggak sah kalau nikah sementara hamil. Dan anak yang lahir nanti itu tidak boleh nisbat kepada si laki-laki pemilik sperma. Nggak ada hak waris di antara mereka, tidak ada penisbatan. Ini hukum syar'i. Ini jelas tidak boleh sama sekali. Nabi SAW melarang wanita hamil di Madinah untuk menikah sampai dia meletakkan bayinya. Dan beliau SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, tidak ada penisbatan anak zina dengan pemilik sperma, nggak boleh. Dan tidak ada juga hak waris di antara mereka. Ini satu orang kita ingatkan. Mungkin ada yang bilang, kan malu Ustaz, apa boleh buat? Nggak bisa. Itu konsekuensi Anda melanggar. Tidak mungkin gara-gara Anda satu orang lalu hukum Islam ini kita katakan tidak apa-apa. Ini terbuka semua orang lakukan, nggak bisa. Anda salah. Anak itu jadi anak memang haram, ya sudah konsekuensinya. Dan tidak boleh terjadi satu orang kita ingatkan dan kita hardik 10.000 orang selamat dari perbuatan itu. Gitu kan? Seperti itu.